Ya, saya bertobat dari sejak 28 tahun lalu. Dan setelah itu saya digembalakan di gereja ini. Dan saya mantan pecandu narkotika, tindak perilaku kriminalitas. Jadi memang waktu saya bertobat, kondisi saya itu udah 0 minus, saudara. Amin. Nah, saya menjalani kondisi situasi keadaan seperti itu. Satu kali ada keluarga datang untuk bawa saya. Karena dengarnya saya mengalami pertobatan dan mereka mau tahu. Dan dia bawa saya untuk pergi makan. Pergi makan cah kue tiaw di daerah Mangga Besar. Nah, sementara saya makan, ada anak-anak itu yang suka anak-anak kecil yang suka-suka minta itu. Dan anak itu liatin saya. Setelah diliatin saya, dia bilang, minta. Saya bilang, ya ilah, uang di kantong saya tinggal 5.000 rupiah. Dan 5.000 rupiah itu untuk breakfast saya besok. Setelah itu selesai, nggak tahu lagi. Nah, waktu dia minta ke saya bilang, kamu salah minta, yang bos dia, bukan saya, dia. Tapi anak itu terus ngotot minta. Dan saya coba mengabaikan, dia nggak berhenti, dia terus tetap minta. Dan saya lihat seperti itu, ya ada suara di hati saya. Suara yang bukan saya. Suaranya, beri. Saya bilang, saya salah dengar, saya beri, besok saya nggak breakfast. Karena hanya tinggal 5.000-5.000-nya di kantong saya. Dan akhirnya pada waktu dia beri. Wah, kita kan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Maka saya beriman kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia bilang beri, waduh. Akhirnya saya ambil itu uang dan saya kasih anak itu. Dan setelah saya lepas, saya nggak pegang apa-apa lagi. Nah, setelah itu selesai makan juga udah kurang enak deh. Nah, setelah selesai makan, saya langsung kembali ke mobil. Dan keluarga saya berkata, Om Jeki tunggu. Mau tunggu apa lagi? Tunggu. Hampir lupa. Apa yang terjadi? Dia ambil amplop dari tangannya. Dia kasih nih, Om. Terima Om. Saya bilang, biasa kan kita agak sedikit gengsi lah. Gak haus banget. Gak langsung, enggak tuh. Iya. Cuman ya amplopnya udah meletakkan di tangan saya. Maka saya ambil. Saya katakan, puji Tuhan, saya nggak tunggu lama. Begitu naik mobil, nggak usah starter dulu, robek dulu, haleluya. Amin. Begitu saya lihat itu isinya, ya ilah, sampai hari ini saya nggak pernah kehilangan breakfast. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Dan selanjutnya lagi, setelah saya bertobat, penghasilan saya 1 bulan cuman 250.000, cuman. Dan apa yang terjadi? Dan saya baca firman, di situ ada perintah, kembalikan persepuluhan. Saya bilang 250.000, bayar persepuluhan, oke. Berarti 25.000, silahkan. Saya serahkan persepuluhan itu. Nah, saya mendapat rumah tumpangan. Nah, rumah tumpangan itu saya yang kerjain. Waktu saya kerjain, saya kehilangan waktu untuk baca Alkitab. Maka saya berdoa, Tuhan, Eke perlu mate. Perlu pembantu. Nah, pembantu datang. Dia lihat Om tinggal di sini sendiri. Iya, dia pikir itu rumah saya. Padahal rumah tumpangan. Dan dia bilang, Om sendiri di sini. Kalau lihat rumah seperti ini, udah Om, gaji saya 100.000. Tahun 96. Saya bilang, kamu minta gaji 100.000. Saya 250.000. Tunggu dulu. Saya doa dulu. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kalau saya gaji dia, maka uang saya tinggal 150.000. Potong persepuluhan, berarti saya 125.000 untuk menghidupi 1 bulan. Tuhan cuma bilang, mau pegang duit atau perlu pembantu? Saya bilang, Tuhan, saya perlu pembantu untuk saya bisa baca firman Tuhan. Amin. Dan lihat, sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan makan. Haleluya. Amin. Amin. Saksi ada tuh, anak saya ada saksinya. Mereka bisa lihat bagaimana pola hidup dalam keuangan kami. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Namun sebelum Tuhan memberkati kita, dia harus tahu hati kita untuk kita bisa menjadi berkat. Amin. Yang lebih serem lagi, persembahan sulung. Dan jangan pernah bilang itu Taurat ya. Karena di Taurat, di Malekiadi juga ada bilang, laki-laki harus setia dengan istrinya. Kalau itu Taurat, hapus juga itu. Mau? Nah, persembahan sulung, saya bergumul untuk memberikannya, nggak langsung tokcer. Nah, sering kali pada waktu hati ingin memberi semuanya, yang merupakan refleksi manifestasi iman saya, bukan kepada apa yang saya bisa lihat, tapi saya beriman kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya. Amin. Dan pada waktu saya ingin memberi, itu memang nggak ada lagi. Dan akhirnya nggak tahan. Tuhan tuh kalau udah ingin memberkati kita, dia nggak pernah gagal untuk memberkati. Amin. Tapi dia lihat, beri maka engkau diberi. Dan lihat apa yang terjadi.
Saya bilang udah deh, merem aja deh. Saya memberikan semuanya. Makanya sampai hari ini setiap awal tahun di mana saya khotbah, saya pelayanan, saya nggak pernah ambil persembahan. Semuanya menjadi persembahan sulung. Haleluya. Amin. Dan setelah memberi itu, nggak ada lagi uang. Begitu pulang ke rumah kita hidup melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cari berkat tapi jadi berkat. Tetapi untuk jadi berkat kita tahu ada berkat di dalamnya. Dan begitu saya pulang istri saya bilang, "Pak, gimana khotbah mantap?" "Mantap." "Urapan mantap?" "Mantap." "Terus bagaimana?" "Ada yang kamu bawa?" "Nih gue gede banget gue bawa pulang." Kenapa? Karena gak ada uangnya. Dan saya bilang sama istri saya melakukan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Istri saya, dia buka dapur lo makan ya, mie instan. Coba lihat. Ada harga yang saya harus bayar. Karena dia belum paham. Pada waktu saya memberi, lihat, emang gak ada. Itu mie instan. Padahal gue enak banget makan mie instan. Kenapa? Bertahun-tahun gue di penjara makan mie itu. Sampai sekarang gue udah gak pernah mau lagi. Cuman kali itu makan. Ya sudah. Ada harga yang harus dibayar. Dan lihat sampai hari ini. Keren gak itu? 1 istri, anak 2. Kami hidup melayani Tuhan. Dia memelihara hidup kami. Haleluya. Memang kami tidak berkelimpahan secara materi. Tapi kami punya iman. Haleluya. Dan iman itu kita refleksikan dengan memberi. Amin. Ayo, ini bukan cerita kosong. Anda punya roh. Yang saya sampaikan benar atau enggak? Anda punya Roh Kudus. Tanya, ini orang ngomong benar gak? Amin. Kalau Anda ikut sebagaimana saya ikut, yang saya lakukan itu firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya.